Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Rahmawati, NIM T2019-4086, kelas D3 PGMI 2019, semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara untuk membuat video interaktif dengan media PowerPoint. Yang pertama kita buka PPT-nya dulu. Habis itu kita membuat slide baru. Kita copy paste background-nya. Ini juga kita copy. Hapuskan. Sudah ya, begini untuk membuat covernya, depannya. Lalu untuk ini, jadi kita ada beberapa mata pelajaran kan dalam tematik. Untuk saat ini kita membahas tentang mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA. Lalu kita bikin seperti ini. Kita copy paste dulu. Kita isi. Ada 3 materi, lalu tugas, lalu rangkuman. Kita rapikan, kita tutup, kita besarkan ukuran filenya. Nah, agar si slide ini menuju ke slide selanjutnya, bisa kita mau membuka slide untuk materi. Jadi materinya ini kita klik, lalu kita buka insert, action. Di sini sudah ada materinya. Nah, ini kan ada pengertian, ada sifat-sifat, ada sifat terjadinya, ada sumber, cara menghasilkan, alat pendengar. Ini semua bagian dari bunyi. Nah, ini kan kita klik materinya. Berarti kita action. Habis itu kita hyperlink to. Nah, kita lihat di sini materinya ini termasuk slide nomor berapa? Slide ke-6. Jadi kita cari slide ke-6. Slide ke-6. Kita oke, kita oke. Kalau kita ingin mencoba, kita klik ini gambar gelas ini di pojok kanan bawah. Nah, kita coba ya, klik materi. Muncullah ke slide ke-6 ini. Lalu, jika kalian ingin membuat animasi keluarnya ini, slide ini, bisa diklik animasi, bisa kalian pilih sesuka hati kalian. Nah, ini. Nah, coba kita buka. Karena kita membahas tentang IPA, maka yang diklik adalah IPA. Klik. Nah. Kita coba buka. Kita klik materi. Kita klik pengertian.
Nah, ini. Kita kembali ke home, ke rumah. Coba kita klik acak, secara acak ini sumber. Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Kita kembali ke home. Yang terakhir, alat pendengar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan video interaktif dengan media PowerPoint disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SDMI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Suwitnyo Prayogo MPDI dengan program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video interaktif mata pelajaran IPA kelas 4 tema 1 dengan materi sifat-sifat bunyi. Selanjutnya kita play. Karena di dalam tematik ada banyak banget mata pelajaran. Nah, kita sekarang fokus untuk belajar tentang IPA. Kita klik IPA. Dalam materi IPA ini ada materi, ada tugas, juga ada rangkuman. Coba kita klik untuk materinya. Materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang bunyi. Bunyi ada 6 menu di sini. Sekarang kita buka pengertian. Pengertian bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara peratakan dan peregangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Selanjutnya kita kembali ke menu. Yang kedua adalah sifat-sifat. Sifat-sifat bunyi dapat merambat melalui benda padat, juga dapat merambat melalui benda cair, serta merambat melalui benda gas. Di sini ada gambar contoh untuk perambatan bunyi. Yang ketiga yaitu sifat terjadinya. Kita klik. Bunyi dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus terdapat sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, di dalam suatu ruangan harus terdapat medium atau zat antara yang menghantarkan bunyi. Yang ketiga, juga harus ada penerima atau telinga pendengar. Selanjutnya, menu yang keempat yaitu sumber. Kita klik. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Seperti yang telah disebutkan, gitar merupakan salah satu sumber bunyi. Bunyi pada gitar berasal dari getaran senar-senar gitar yang diketik. Lalu kita kembali ke menu. Untuk menu yang kelima yaitu cara menghasilkan. Di sini ada harmonika, bunyi yang dihasilkan dengan cara ditiup. Kemudian gitar dihasilkan dengan memetik senarnya. Begitu pula bass juga dihasilkan dengan memetik senarnya. Yang keempat ada seruling, dihasilkan dengan cara ditiup. Selanjutnya kecapi, biola, drum, keyboard, dan trompet. Bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Lalu kita kembali ke menu. Kita nyampai ke menu yang terakhir yaitu alat pendengar. Di sini ada telinga sebagai alat pendengar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Di bagian telinga luar ada daun telinga dan juga lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga, sedangkan lubang telinga berfungsi untuk menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Di telinga bagian tengah ada selaput gendang telinga dan tulang pendengaran. Selaput gendang berfungsi menangkap suara dari lubang telinga, sedangkan tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran suara. Di telinga bagian dalam ada rumah siput dan juga alat keseimbangan. Rumah siput memiliki sel saraf,
Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran, sedangkan getaran suara yang diterima dikirimkan oleh sel saraf ke otak. Kita kembali ke home. Setelah kita membaca semua materi yang ada di pelajaran IPA, selanjutnya kita harus mengerjakan tugas untuk mengasah seberapa tahukah kita tentang bunyi. Kita klik tugasnya. Di sini ada gambar angklung, ada gendang juga kecapi. Tugasnya anak-anak harus mengisi nama dari alat-alat benda ini. Kemudian ditulis juga cara menghasilkan bunyi, ditiup, dipetik, atau dipukul. Lalu ada tugas selanjutnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan teliti dan benar. Ada 5 soal. Kalian harus menjawabnya. Setelah kalian mengerjakan tugas, di sini ada rangkuman. Kita cocokkan, kita lihat apakah tugas yang kalian kerjakan jawabannya benar dan juga teliti. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Selanjutnya, kalian bisa baca sendiri ya untuk poin kedua, ketiga, dan keempat. Sekian materi bunyi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.